Adik-adik, nah pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang besaran dan satuan. Lebih detail lagi kita akan belajar tentang pengukuran kali ini ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu satuan yang baik. Nah, kemudian kita akan belajar tentang alat-alat ukur. Kemudian kita akan belajar bagaimana menggunakan jangka sorong dan micrometer screw. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran nih. Tentunya ada kriteria sehingga satuan dianggap baik. Nah, satuan yang baik tuh kayak apa ya? Nah, jadi yang pertama tuh dia harus tetap atau tidak berubah-ubah. Jadi nggak boleh nih di rumah kakak 1 meternya berbeda dengan 1 meter di rumah kamu. Nah, itu berbahaya. Mungkin kalau di antara kita tidak terlalu berbahaya, tapi bayangkan kalau misalkan di dunia yang sedang membangun nih, konstruksi nih, beda 1 cm aja itu sangat berbahaya ya. Nah, terus kemudian bersifat internasional, artinya dipakai oleh semua negara. Jadi kalau kakak di sini ukur 1 meter, kakak bisa bawa ke Singapura 1 meter itu seperti apa gitu ya. Kemudian mudah ditiru. Kenapa mudah ditiru? Coba bayangkan kalau misalkan alat ukur massa yang biasa dipakai di pasar itu ternyata hanya ada di satu tempat di kelurahan. Nah, bayangkan adik mau beli daging harus jalan dulu kelurahan untuk nimbang daging 1 kilo atau enggak. Nah, itu kan susah ya. Makanya harus mudah ditiru sehingga bisa dipakai oleh semua orang. Oke, contoh nih ya tentang satuan yang baik itu satuan panjang. Jadi 1 meter itu pada tahun 1791 itu didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak kutub utara ke khatulistiwa. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa sulitnya. Nah, tapi permasalahan adalah 1/10 juta jarak kutub utara ke khatulistiwa ini agak sulit untuk diukur gitu ya. Dan bisa aja berubah-ubah karena mungkin jalannya beda gitu kan makanya. Nah, itu berbahaya tuh. Oke, kemudian ada jarak 2 goresan pada batang platinum iridium di Sèvres, Paris. Nah, jadi supaya lebih pas ternyata dia pakai batang iridium nih. Dibikin 2 goresan. 1 meter itu jarak antara 2 goresan itu. Nah, cuma yang namanya batang platinum iridium walaupun dia mungkin pemuaiannya kecil, tapi tetap aja ada resiko pemuaian. Bagaimana kalau suhunya naik, suhunya turun? Nah, itu berbahaya tuh, jadi bisa berubah-ubah ya. Tentunya di sana disimpan di tempat yang pas. Ya, jadi dia nggak berubah besarnya berapa. Nah, supaya lebih pasti lagi pada 1960, nah itu 1 meter itu didefinisikan sebagai 1.650.763,73 kali panjang gelombang spektrum cahaya oranye merah. Panjang banget ya. Atom kripton. Nah, jadi khusus nih. Atomnya atom kripton dalam sebuah ruang vakum. Kenapa ruang vakum? Karena ruang vakum itu tidak ada hambatannya ya. Nah, tapi yang paling terbaru itu 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/300.000 detik ya. Kakak buletin ya. Panjang itu nanti ngomongnya. Oke, nah pengukuran itu apa? Nah, jadi pengukuran itu adalah kegiatan mencari nilai besaran suatu benda dengan cara membandingkan benda tersebut dengan alat ukur dengan satuan yang ditetapkan. Nah, jadi ingat ya kita sebelumnya pernah belajar 7 besaran pokok, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama panjang ya. Kalau panjang, nah kita akan coba belajar nih. Panjang itu alat ukurnya apa ya? Ada banyak nih, ada meteran, ada meteran kelos. Nah, ini biasa dipakai di tukang bangunan ya. Nah, ini tukang bangunan biasa pakai ini. Oke. Terus ada penggaris, ada jangka sorong, ada micrometer. Tentunya masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda dan kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian waktu, coba mengukur waktu pakai apa? Ya, kalau zaman dulu pakai apa? Jam pasir. Sampai ditemukan namanya jam matahari. Nah, terus kemudian ada stopwatch ya, ada stopwatch digital, ada arloji ya. Itu alat ukur waktu. Kemudian massa ya adik-adik ya, bukan berat ya. Massa itu ada timbangan digital, timbangan racin. Nah, ini yang biasa kita lihat di pasar ya. Nah, kamu bayangkan tuh tadi kalau kakak bilang dia sulit untuk ditiru, ada cuma satu tempat. Nah, mama kalian mau beli daging mesti lari-lari dulu tuh untuk nimbang. Oke, ada timbangan gantung biasanya untuk yang berat-berat. Ada timbangan duduk, ada neraca. Nah, nanti di video berikutnya kakak akan terangkan bagaimana nih cara membaca neraca. Kenapa? Karena kalian bisa akan pakai banyak di praktikum di sekolah. Suhu, apa? Ya, betul, termometer. Ada yang digital, kalau sekarang yang digital ya. Banyak ya. Ada juga yang raksa. Nah, nanti di semester 2 kalian akan belajar nih, apa sih keuntungannya termometer raksa, apa sih kerugian termometer raksa gitu ya. Kemudian ada yang namanya kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini diukur dengan ampere meter. Oke.
Apalagi ya, oh intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini, fotometer ya, ini atau luxmeter itu digunakan untuk mengukur cahaya. Nah, jadi bagian ini, ini akan ditaruh di bawah lampu nih, atau di tengah-tengah ruangan yang kamu mau ukur. Jadi ini seterang apa sih ruangannya, gitu ya. Biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang belajar arsitek nih, supaya mereka bisa mendesain bangunannya dengan baik. Bisa mengatur nih cahayanya yang bagus seperti apa nih, gitu ya. Nah, kemudian jumlah zat. Nah, kalau jumlah zat ini tidak ada alat ukurnya ya, karena dia diukur melalui perhitungan. Jadi diukur besaran yang lainnya, nanti melalui perhitungan kita bisa dapat jumlah zat itu berapa banyak. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih praktikal yang akan adik-adik hadapi di sekolah ataupun di ujian. Nah, ini ada yang namanya jangka sorong. Nah, jadi jangka sorong ini biasa dipakai untuk mengukur benda-benda, tapi kita butuh sedikit lebih teliti karena ketelitian dia sampai 0,1 mm gitu ya. Kita bisa meneliti 0,1 mm nih, misalkan tebal meja itu sampai 0,1 mm bisa kita ukur. Oke, nah ini ada jangka sorong. Kakak akan coba jelasin beberapa bagian jangka sorong. Nah, yang nomor 1 ini biasa disebut rahang bawah. Nah, ini untuk ukur apa nih? Biasa kamu mau ukur tebal meja, misalnya kamu taruh mejanya di sebelah sini, tebal mejanya ya, bukan mejanya kamu kotor sini. Terus atau tabung, diameter luarnya gelas, nah itu kamu taruh di sini gelasnya. Oke ya. Yang nomor 2 ini adalah rahang atas. Nah, ini biasa untuk mengukur diameter diameter dalam. Jadi misalnya kalau kamu punya gelas, nah gelasnya kamu balikin nih di sini nih. Nah, kamu buka jangka sorongnya, selebar gelasnya, baru kita bisa ukur, oke ya. Kemudian yang ketiga ada batang pengukur. Nah, ini batang pengukur. Nah, batang pengukur ini dipakai untuk mengukur kedalaman sesuatu. Jadi misalkan kakak punya pipa panjang, kakak pengen tahu nih dalamnya berapa nih, susah ya kan, kalau gelap susah, kecil susah ya. Yaudah, jangka sorongnya kita masukin aja nih batang pengukurnya ke dalam sini. Nah, nanti kita ukur gitu ya. Jadi dibalik nih jangka sorongnya. Kemudian 3, 4. Oh nih 4 ini adalah 4 dan 5 adalah skala utamanya. Ya, skala utama. Nah, kalau yang 4 itu dalam sentimeter, kalau yang 5 itu dalam inci, ya. Nah, kalau 6 dan 7 ini bisa disebut skala Nonius. Jadi kalau kamu pakai ini jadi ada 2 nih, kamu mau mengukur dalam inci, mau mengukur dalam sentimeter bisa. Nah, kakak bilang tadi kan satuannya internasional itu kan sebetulnya kalau panjang itu meter ya, cuma ada negara-negara tertentu yang pakainya feet atau kaki. Nah, kalau ada yang nonton film tuh keren kan, 2000 feet gitu kan, nah pesawat itu lagi di atas gitu. Nah, itu biasa dipakai negara-negara Amerika Serikat sih, terutama mereka pakainya feet ya. Nah, jadi kenapa dibuatnya ada atas bawah? Jadi bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Amerika. Kalau di Amerika diukur dalam inci misalnya, kalau di Indonesia dalam sentimeter gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ukur dalam sentimeter ya, bawah kita pasangin sama yang bawah, atas kita pasangin sama yang atas gitu ya. Jangan bawah dicocokin sama atas dicocokin sama bawah, nah itu salah. Nah, kemudian yang 8 ini pengunci. Nah, pengunci buat apa nih? Supaya kalau kamu sudah mendapatkan jepitan yang pas, jadi kamu taruh di sini nih mejanya, udah pasti jepitannya kan, kamu mau baca supaya tidak berubah-ubah, dikunci gitu ya. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara membaca si jangka sorong ini. Oke, sebenarnya jangka sorong ini bacanya sangat gampang ya, sebenarnya nggak susah. Pertama kita butuh cari skala utama. Skala utama itu apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah angka 0. Angka 0 skala Nonius. Oke, berarti yang atas ini skala utama ya. Nah, kita ukur dalam sentimeter nih. Ini skala Nonius. Kita lihat si angka 0. Nah, angka 0 ini ya. Kita baca angka 0, dia paling dekat ada di mana ya? Berarti kan dia ada di sini ya. Kita bandingin nih, apakah ke depan
atau ke belakang ya. Selalu kita ambil ke depan. Nah, jadi skala utamanya di sini sama dengan, kalau ini 1 berarti ini 0,9 ya. Berarti ini 0,8. Berarti skala utamanya adalah 0,8 cm. Yang kedua, kita baru lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu kita lihat yang apa? Kita lihat yang berhimpit. Oke. Maksudnya berhimpit apa? Coba kita lihat nih. Si 0 ini kan ada di tengah-tengah ya, antara si 0,8 dan 0,9 ya. Si 1, wah ini tengah-tengah nih antara 0,9 dan angka 1. Kita cari yang dia pas nempel. Ada di mana ya? Nah, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini enggak ya. Nah, ini yang paling mendekati. Jadi angka berapa tuh? 5, 6, 7, 8 ya. 8. Tapi 8-nya kita kali 0,01. Berarti berapa? 0,08 cm. Nah, yang terakhir baru kita jumlahkan nih. Baru kita jumlahkan. Berarti ini 0,8 cm ditambah 0,08 cm. Artinya jawabannya 0,88 cm. Oke ya. Nah, jadi ketelitiannya sampai 0,1 mm. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda, guru kalian akan sedikit menguji kemampuan kalian. Jadi pilihannya bisa begini nih. A 0,88 mm. Lalu yang B pilihannya 0,85 cm. Yang C pilihannya 8,8 mm. Yang D pilihannya misalnya 8,5 mm. Nah, kan jawaban yang betul kan harusnya 0,88 cm ya. Tapi di sini tidak ada. Nah, kemungkinan guru kamu ingin menguji kamu apakah kamu bisa mengubah satuannya dari cm misalnya jadi milimeter. Artinya berapa tuh? Kali 10 ya. Nanti jawabannya nanti jadi yang C. Nah, hati-hati kalau di soal pilihan ganda, biasanya kamu mesti perhatikan satuannya, jangan sampai kamu terkecoh ya. Kita coba lagi. Berarti langkah pertama tadi skala utama ya. Skala utama kita lihat angka 0. Dia jangan mundur tapi jangan maju tapi ke sebelumnya. Berarti 11,2 cm ya. Yang kedua, nonius. Kita lihat noniusnya yang berhimpit, dicari. Wah, kayak jualan kakak. Dicari yang berhimpit. Oh, di sini. Nah, berarti 6, 7, 8, sama lagi ya. 8 dikali 0,01 ya. Berarti berapa? 0,08. Baru dijumlahin. Artinya berapa jawabannya? 11,28 cm. Oke ya, gampang ya. Coba lagi satu. Langkah pertama, lihat skala utama. Nah, ini soalnya agak tricky nih. Skala utama yang kita lihat apa? Angka berapa tadi kakak bilang? Angka 0 ya. Angka 0. Nih, angka 0 yang dilihat. Jangan lihat ini. Di soal ini pas sama. Coba kalau tiba-tiba di sini. Nah, bisa bikin beda tuh jawabannya tuh ya. Jadi yang kita lihat angka 0-nya. Oke, si 0 ini nunjuknya kemana? Dia dekat dengan si sini. 15 berarti ini 14,9, 14,8, ini 14,7 ya. Berarti skala utamanya 14,7. Kita lihat skala noniusnya. Nonius. Kita cari yang berhimpit. Ini enggak, tidak. Oh, di sini berarti berapa nih? Berapa ya? 6, 7. Nah, 7 ya. 7 dikali 0,01. Berapa? 0,07. Tinggal dijumlahin. Berarti berapa? 14,7 cm. Gampang ya? Jadi menghitung
jangka sorong membaca itu yang pertama kita baca skala utama. Skala utama dibaca apa? Lihat nonius itu angka nolnya paling dekat kemana, ya. Selalu ke angka sebelumnya, jangan maju ke depan, ya. Kemudian baru kita lihat noniusnya. Lihat nonius gimana? Kita lihat yang berhimpit. Nah, kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit berapa? Kita kali 0,01. Selalu ya, selalu dikali 0,01. Nah, tinggal dijumlahin nanti angkanya. Oke, itu jangka sorong. Gampang ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang micrometer screw. Oke. Nah, ini micrometer screw. Nah, kalau micrometer screw ini ketelitiannya lebih hebat lagi. Ketelitiannya adalah 0,01 mm, ya. Jadi lebih teliti lagi. Biasa buat mengukur apa? Buat mengukur tebal kertas. Nah, coba siapa yang pernah mengukur tebal kertas? Bisa nggak pakai penggaris? Nggak bisa, karena terlalu tipis. Makanya dibutuhkan alat yang lebih spesifik. Nah, adalah micrometer screw ini. Oke, kita coba lihat ya, apa aja sih yang bagian-bagiannya. Nah, ini cuma rangkanya doang, nomor 1. Ini bagian rangkanya. Nomor 2 ini bagian tetapnya. Bagian tetap. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Nomor 3 ini bagian yang bergerak. Nah, jadi bendanya tuh kita taruh di sini nih. Bendanya kita taruh sini. Nah, nanti ini diputar. Ini nomor 7 ini kita putar pemutarnya. Sampai si 3-nya ini pas nyampe di sini. Nanti kalau kadang-kadang kan kalau nyampe bendanya masih geser-geser gitu ya. Kalau pakai 7 terus takutnya nanti malah rusak. Kita pakai bagian belakang lagi. Ini lebih halus putarannya. Jadi semakin lama semakin pelan sehingga bendanya benar-benar firm, benar-benar pas dan tidak bergeser gitu. Baru kita bisa ukur, bisa baca. Sama ada 2 skala, ada skala utamanya. Nah, ini kita sebut skala noniusnya, ya. Nah, yang ini adalah pengunci. Tujuannya sama, kalau sudah bendanya pas, sudah mau kita ukur, sudah mau kita baca, jangan lupa dikunci micrometer screw-nya. Kalau enggak nanti berubah lagi, bahaya tuh. Nanti jadi salah pengukuran kita. Ya, sekarang kita belajar cara membaca micrometernya. Nah, biasanya soal-soal kamu akan seperti ini. Nah, kakak mengambil gambar ini dari www.stafanelli.eng.br. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau belajar, nanti kakak akan kasih linknya di bawah. Dia ada simulasinya. Nah, jadi terima kasih ya buat Profesor Eduardo yang sudah memperbolehkan kakak nih menggunakan gambar ini. Oke, jadi ada skala utama, ada skala nonius. Langkahnya masih sama. Langkah pertama itu baca skala utama. Nah, skala utama kita baca apa? Kita lihat garis ini nih. Nah, kita lihat garis ini. Kita lihat dekat di mana. Nah, biasanya kalau di micrometer, nah ini 0, ini 1, ini 1,5 nih. Ini setengah nih, ini setengah, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Jadi yang bawah tuh setengah. Yang atas tuh angka biasa. Nah, kita lihat nih si 10, 10,5, 11 ya. Berarti skala utamanya ini 11 mm ya. Kemudian kita lihat skala nonius. Skala nonius itu kita lihat apanya? Kamu lihat garis di skala utama, mana yang berdempetan di apa nih? Di angka berapa nih? Nah, di angka berapa nih? Kita lihat kalau ini 10 berarti ini 11. Berarti noniusnya itu adalah 11 sama dikali 0,01. Jadi berapa? Ya, jadi 0,11 ya, 0,11 mm. Berarti kalau kita jumlahkan jadi berapa? 11,11 mm. Nah, jadi tolong perhatikan ya, satuannya di sini milimeter nih, bukan sentimeter. Kalau jangka sorong sentimeter, kalau micrometer screw milimeter. Ya. Contoh lagi. Kita baca lagi ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2 ya. Nah, berarti skala utamanya ya, skala utamanya 2 gitu. Ya. Angka kedua noniusnya. Nonius kita lihat garis sep. Nah, ini 25 berarti ini 26, 27 berarti
27 dikali 0,01. Berarti 0,27. Berarti tinggal dijumlahin ya. Berarti jawabannya adalah 2,27 mm. Oke. Coba lagi, satu lagi. Nah, terakhir. Caranya gimana? Skala utama. Skala utama berapa? Kalau ini 5, berarti ini 6, berarti ini ya 6,5 ya. Berarti ini 6,5 mm. Kemudian kita lihat skala nonius. Nah, nonius kita lihat nih. Set, dia adalah di berapa nih? 30, 31, 32, 33. Berarti ini 33 dikali 0,01. Berarti 0,33. Tinggal kita jumlahin. Berarti jawabannya berapa? 6,83 mm. Oke, jadi gampang ya membaca mikrometer. Caranya sama. Jadi pertama kita baca skala utama dulu. Yang kedua kita baca nonius. Cuma yang perlu diperhatikan skala utamanya mana? Ya, kita lihat garis ini nih. Nah, dia ada di mana, paling dekat di mana. Ingat atas angka bulat bawah ada setengahnya. Berarti kalau ini 6, ini 6,5. Kemudian skala nonius lihat apa? Lihat garis tengah nih. Lihat garis tengah, dia ketemunya di mana? Oh, ketemunya di sini. Nah, itu angkanya berapa gitu ya. Jadi gampang ya cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup.